Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk ikut webinar psikoedukasi malam ini. Dan saya langsung saja ya. Sudah muncul layar materinya. Sudah ada. Oke, jadi di psikoedukasi ini saya tertarik dengan kasus quarter life crisis karena selain di usia yang memang sesuai masuk kategori itu, dan juga banyak teman-teman yang teman-teman sebaya saya yang berada di fase yang sama. Nah, maka dari itu saya terpikir untuk mengambil topik ini. Nah, jadi kan banyak tuh entah dari TikTok ataupun Instagram yang sering saya baca atau yang sering saya lihat tuh kesulitan gitu, atau enggak apa sih, bingung gitu dengan apa sih quarter life crisis itu gitu. Dan kayak seakan-akan quarter life crisis itu adalah sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi sebelum kita menghadapi quarter life crisis itu, kita coba kenalan dulu dengan sebenarnya apa sih quarter life crisis itu. Jadi, quarter life crisis itu merupakan fase transisi yang dialami setiap manusia. Sebenarnya rentangnya itu kalau saya baca-baca dari sekitar usia 18 sampai 30-an. Nah, dan gejalanya pun hampir mirip, yakni perasaan cemas, terus merasa galau gitu, masa depannya bagaimana, utamanya terhadap karir, hubungan, dan identitas diri. Selanjutnya, ciri-ciri quarter life crisis itu apa sih? Nah, yang pertama adalah ketidakpastian tentang masa depan. Mungkin teman-teman yang memang sedang merasa di fase ini, tentang masa depan itu merupakan hal yang apa ya? Kalau bagi saya sendiri itu kayak menakutkan gitu, karena aduh nanti aku kedepannya bakal jadi apa ya gitu. Nah, di fase quarter life crisis ini masa depan adalah sesuatu yang menakutkan karena kita tuh ya sesuatu yang tidak pasti gitu, kita nggak tahu kedepannya tuh bakal gimana, jadi kayak kita mikirnya wah di depan kayaknya banyak banget rintangan ya. Nah, itulah ciri-ciri quarter life crisis. Nah, yang selanjutnya ada kecemasan dan depresi. Sebenarnya itu nyambung sama di poin pertama yang ketidakpastian tentang masa depan, karena saking tidak pastinya masa depan, saking kitanya takut, saking kitanya ragu masa depan kita itu kayak gimana, akhirnya menyebabkan kita cemas. Dan kecemasan ini lama-kelamaan jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi depresi. Lalu ciri-ciri yang ketiga adalah perasaan tertekan. Perasaan tertekan ini tuh bisa jadi karena yaitu tadi masa depan yang tidak pasti, terus kita tuh jadi kayak aduh bingung nanti ke depannya kayak gimana gitu. Jadinya perasaan kita tuh tertekan, kita tuh bingung nanti ke depannya harus kayak gimana, harus ngambil langkah apa, sampai akhirnya kita cemas. Dan cemas, antara cemas dan perasaan tertekan ini tuh saling berhubungan. Pokoknya tiga poin ini tuh saling berhubungan, saling terkait. Dan yang keempat adalah meragukan diri sendiri. Ragu karena nanti kita tuh bisa nggak ya di masa depan tuh punya masa depan yang cerah, atau enggak kita tuh ragu sama kemampuan diri sendiri, bisa nggak ya kita tuh melakukan hal-hal yang bisa membuat masa depan kita tuh baik, masa depan kita tuh cerah. Dan yang terakhir adalah membandingkan diri dengan orang lain. Di antara 5 poin tadi, menurut saya yang paling saya rasakan adalah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Itu tuh beneran ciri-ciri yang sering ditemuin sama orang-orang yang berada di fase quarter life crisis. Apalagi dengan berkembangnya sosial media, banyaknya video-video pencapaian seseorang di TikTok lah, atau di Instagram, atau di YouTube. Terkadang kita tuh jadinya membandingkan pencapaian yang kita dapat sekarang dengan pencapaian orang lain. Padahal
start awal kita mulai untuk hidup tuh beda gitu. Ada yang mungkin udah 10 meter depan, atau kita tuh bahkan masih di belakang garis finish. Nah, dari Kamia, iya bener relate banget. Ya, memang mungkin karena sudah merasakan ya, apalagi Kamia ya lebih dulu lah gitu ngalamin hal-hal macam kayak gini, jadi mungkin asam manis kehidupan telah dilalui sangat banyak. Nah, setelah tadi gejala dari quarter life crisis itu, faktor pemicunya apa sih sebenarnya? Nah, di sini saya merangkum ada 5 faktor. Yang pertama adalah kurangnya dukungan sosial. Dari kurangnya dukungan sosial ini tuh sangat berdampak terhadap quarter life crisis seseorang. Karena ya kita gak bisa pungkiri ya kalau misalkan kita tuh hidup di lingkungan sosial. Entah itu dalam keluarga, entah itu dalam sekolah, atau universitas, atau kerja gitu. Kita tuh banyak berhubungan sosial dengan orang lain. Dan hubungan sosial ini tuh sangat berdampak pada perjalanan hidup kita, khususnya saat kita memasuki quarter life crisis. Nah, yang kedua adalah tekanan keluarga atau masyarakat. Gak bisa dipungkiri kalau tinggal di Indonesia itu banyak banget tekanan-tekanan yang muncul, entah itu standar sosial yang harus kita capai, entah itu ya pokoknya intinya standar sosial yang memang wah kita tuh hidup tuh kayak udah ada alurnya gitu. Dan kalau misalkan kita tidak melalui alur itu tuh kayak kerasa banget seperti ditekan entah itu oleh masyarakat ataupun keluarga. Nah, yang ketiga faktor pemicunya adalah perfeksionisme. Nah, di perfeksionisme ini tuh kenapa bisa menjadi faktor pemicu? Karena kita tahu kalau misalkan orang yang perfect itu punya standar tertentu, standar yang sangat tinggi gitu, yang harus mereka capai. Sedangkan dengan adanya si perfeksionisme ini tuh, karena yaitu tadi, kecenderungan memiliki standar yang tinggi untuk dirinya sendiri, ataupun untuk kehidupannya itu membuat saat si standar itu tidak tercapai akan membuat sakit hati atau akan membuat kita cemas atau akan membuat kita depresi karena wah ternyata aku nggak bisa ya ngelakuin itu misalkan contohnya oh nanti di umur 25 tahun aku pengen punya tabungan 100 juta. Nah, karena saking perfeksionismenya dan itu tuh tok gitu, harus dapat 100 juta dalam umur 25 tahun. Akhirnya apa? Ya depresi, akhirnya cemas. Apalagi saat ngeliat, kok orang lain bisa ya ternyata ngumpulin uang bahkan lebih dari 100 juta di umur 25 tahun. Akhirnya ya kita pusing sendiri, akhirnya bandingin lagi diri sama orang lain. Nah, di faktor lainnya yang keempat ini tuh ada kurang memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup ternyata kalau ditelisik lagi tuh merupakan sesuatu yang penting, apalagi di umur-umur kita yang sekarang. Karena itu tadi yang ketidakpastian akan masa depan, kalau misalkan kita ternyata tidak mempunyai tujuan hidup, ya mau gak mau akhirnya kita tuh bakal merasakan krisis identitas, atau enggak kita tuh akan merasakan yaitu tadi terombang-ambing dalam kehidupannya karena kita tidak memiliki tujuan hidup. Dan yang terakhir, faktor pemicu dari quarter life crisis adalah pengalaman hidup yang sulit. Maksudnya pengalaman hidup yang sulit ini tuh individu tersebut atau orang tersebut pernah mengalami trauma atau peristiwa yang sulit dalam hidup. Meskipun kehidupan yang sekarangnya mereka baik-baik saja gitu, tapi kalau misalkan ternyata di masa lalunya mereka memiliki pengalaman hidup yang sulit, quarter life crisis ini tuh bakal bakal jadi ya teman seperjalanan gitu dalam hidupnya gitu, karena mau gak mau dia tuh punya memori gitu di dalam hidupnya kalau misalkan dulu tuh si traumanya itu tuh bisa kepanggil lagi di masa yang sekarang. Lalu selanjutnya dampak quarter life crisis. Di sini tuh saya bagi menjadi 3 dampak
ada dampak dalam hal psikologis, lalu ada dampak sosial, dan yang terakhir ada dampak terhadap karir. Dalam dampak psikologis ini tuh adalah menurunnya kepercayaan diri. Menurunnya kepercayaan diri itu bisa dihubungkan lagi dengan yang tadi sempat saya paparkan, yakni membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kerasa banget gak sih kalau misalkan kita tuh membandingkan diri sendiri dengan orang lain tuh akhirnya ngerasa kayak diri kita itu tuh gak berharga gitu. Nah, akhirnya dampaknya ini tuh ya itu tadi menurunkan kepercayaan diri karena kita tuh selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Lalu yang kedua ada stres dan cemas berlebih. Yang ketiga ada kesepian. Kesepian ini tuh sebenarnya berhubungan dengan hubungan sosial sih karena ya gimana ya, semakin bertambahnya umur kita tuh gak bisa nyangkal kalau semakin sedikitnya pertemanan atau semakin sedikitnya teman yang emang bener-bener kayak setia gitu, yang bener-bener ikhlas gitu. Dan kayaknya bakalan setiap orang akan merasakan rasanya kesepian, apalagi di quarter life crisis ini. Lalu dampak psikologis yang keempat adalah kehilangan motivasi. Nah, kehilangan motivasi ini berhubungan juga dengan yang dia tuh misalkan pencapaian dia di waktu tersebut tidak terrealisasikan sehingga saat dia akan melakukan pencapaian yang lain tuh kayak udah males duluan gitu, kayak ya udahlah yang kemarin aja gagal gitu, akhirnya tuh menghasilkan ya itu tadi kehilangan motivasi. Dan yang terakhir ini dampak psikologis yang paling berat adalah depresi. Sebenarnya kalau di psikologi itu depresi ada tingkatannya macam-macam gitu. Dan kalau misalkan udah masuk depresi yang tingkat tinggi, tingkat keempat atau kelima, nah itu tuh ya baiknya langsung dirujuk ke psikolog. Lalu dampak yang kedua ada dampak sosial. Di dampak sosial ini ada dua, kesulitan dalam hubungan. Kesulitan dalam hubungan ini bisa jadi karena kita terlalu mengisolasi diri, karena ya itu tadi di dampak psikologis ada yang kesepian, terus kayak ngerasa wah kayaknya aku udah nggak punya teman lagi deh, akhirnya kita tuh hidupnya ya udah sendiri aja, udah terlalu enak sendiri, gak pernah bersosialisasi lagi sama orang, yang akhirnya akan menimbulkan kesulitan dalam menjalin lagi hubungan dengan orang lain, entah itu hubungan dalam hal teman ataupun dalam hal pasangan. Dan yang terakhir dari kesulitan dalam hubungan ini, kalau misalkan ditelusur lebih jauh dalam hal percintaan, akhirnya orang cenderung akan melakukan penundaan dalam hal pernikahan. Karena itu tadi bisa jadi karena udahlah sulit gitu buat ngejalin hubungan lagi sama orang, kayak udah males kenalan lagi sama orang baru, atau enggak kayak memang udah stuck di masa lalu, susah move on, akhirnya ya udahlah nanti aja lah nikahnya gitu. Dan yang terakhir di dampak karir ada sulit mengambil keputusan karir. Karena itu tadi entah banyak pertimbangan karena ngelihat kehidupan orang lain yang lebih bagus, atau juga karena itu tadi dia cemas, dia depresi, bingung mau ngambil langkah apa, akhirnya menyebabkan sulit mengambil keputusan karir. Dan yang terakhir adalah prokrastinasi atau penundaan. Ini tuh bisa berhubungan banget sama yang tadi motivasi, kehilangan motivasi, karena ya udah hidupnya udah hilang motivasi, udah nggak tahu mau ngapain, akhirnya ya udahlah sejalannya aja gitu, aku ngelakuin hal ini mungkin nanti balasannya ini gitu, jadi udahlah aku mau nanti lagi aja lah, yang penting sekarang aku happy gitu. Oke, itu tadi 3 dampak quarter life crisis. Selanjutnya kita ke mengatasi quarter life crisis. Di sini saya membuat 7 poin untuk mengatasi quarter life crisis. Yang pertama adalah mengatasi quarter life crisis itu sendiri. Memahami quarter life crisis itu sendiri. Maksudnya memahami itu, jadi kita tahu bahwa quarter life crisis itu akan dilalui oleh setiap orang dan itu normal. Jadi kayak jangan ngerasa sedih saat kita berada di fase tersebut. Karena semua orang juga
juga melewati fase yang sama gitu, dan pasti punya rintangan masing-masing. Dan yang kedua itu berbicara dengan orang lain. Meskipun apa ya, semakin sedikit teman kita di fase-fase ini, penting banget untuk punya minimal satu teman atau satu apa ya, satu orang lah, entah itu teman, pacar, orang tua atau apa gitu, buat jadi wadah kita tuh berbicara. Entah itu berbicara tentang masa depan yang misalkan bingung nanti ke depannya mau apa, ataupun hari ini lagi kesel sama siapa, ataupun hari ini lagi kesulitan apa, penting banget buat berbicara dengan orang lain. Karena itu tadi akan berdampak pada hubungan sosialnya si manusia tersebut. Dan yang ketiga, cara mengatasi quarter life crisis adalah menetapkan tujuan. Meskipun sekarang udah umur 28 kayak atau 29 kayak udah mau melewati si quarter life crisis ini, penting banget buat kayak kita tuh punya tujuan hidup gitu. Kita hidup mau apa, mau ngapain, ya seminimal hari ini mau ngapain sih gitu, atau enggak punya pencapaian bulan ini aku harus bisa apa gitu. Ini penting banget biar si quarter life crisis kita itu tuh bisa terjalani dengan baik. Lalu nomor 4 ada merawat diri sendiri. Merawat diri sendiri ini tuh lebih ke merawat diri sendiri ini tuh lebih ke misalkan kita ikut kelas olahraga ataupun kita upgrade diri, misalkan upgrade skill, aku pengen bisa ngejahit gitu. Nah, itu bisa tuh atau enggak aku pengen pengen ikut kelas ngoding atau enggak aku pengen ikut kelas-kelas parenting. Nah, itu bisa banget buat mengatasi si quarter life crisis itu karena biar diri kita itu tuh sibuk sendiri gitu, tapi sibuknya dengan hal-hal yang produktif. Nah, yang kelima ada berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Uh, dari membandingkan diri dengan orang lain ini tuh kan kerasa banget ya, banyak imbasnya gitu, banyak efeknya. Nah, di sini kita harus coba buat berhenti, stop bandingin diri sendiri sama orang lain. Sekedar mungkin kalau misalkan kalian susah ya batasin sosial media gitu, karena ya gimana ya, mungkin orang lain niatnya cuma buat share doang kegiatan mereka, tapi ternyata dari diri kita sendirinya yang apa ya, yang ternyata iri, kok bisa ya mereka tuh bisa jalan-jalan, atau enggak kok bisa ya mereka tuh belanja gitu. Padahal orang yang posting tuh niatnya bukan buat pamer gitu. Jadi kalau bisa yaitu berhenti membandingkan diri dengan orang lain meskipun kenyataannya agak susah ya. Lalu yang keenam adalah belajar untuk mengatakan tidak. Nah, belajar untuk mengatakan tidak ini tuh lebih ke orang-orang yang gak enakan. Disuruh ini, oke, okay, gak apa-apa. Kamu pergi dong, ini beliin aku makanan, oke, okay, gak apa-apa. Tapi dalam hatinya ngedumel gitu. Nah, kalau bisa, ya meskipun gak bisa langsung bilang, aku gak bisa gitu. Bisa tuh dengan cara, maaf ya aku lagi ngerjain ini gitu, kayak minimal sekarang tuh kayak ngasih alasan gitu saat kita nggak bisa, kalaupun kalian nggak bisa buat bilang tidak langsung gitu sama si orang yang entah nyuruh kita atau misalkan ngasih kerjaan atau gimana gitu. Ini kerasa banget, jadi jangan sampai kalian jadi orang yang nggak enakan dan akhirnya iya 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 aja. Dan yang terakhir adalah mencari bantuan profesional. Mencari bantuan profesional ini tuh lebih ke kondisi orang-orang yang memang sudah tidak tertolong. Meskipun sebenarnya masih di tahap dia cemas atau misalkan dia udah sulit tidur. Nah, itu sih bagusnya minta bantuan profesional. Sebenarnya kalaupun kalian ngerasanya biasa-biasa aja, tapi gimana ya, ngerasa biasa-biasa aja tapi udah kayak saking pusingnya gitu sama hidup, nah bisa tuh ke bantuan profesional, ke psikolog atau psikiater buat memetakan jalan kalian ini tuh bagusnya kayak gimana sih, dan juga mengurangi gejala-gejala
gangguan psikologis yang bisa jadi ternyata ada di dalam tubuh kalian gitu, secara nggak sadar. Oke, untuk quarter life crisis-nya cukup ya. Ini saya buat semacam pertanyaan. Setelah tadi saya sedikit share tentang quarter life crisis, di sini ada pertanyaan. Ini lebih ke menanya untuk diri sendiri. Di sini ada 6 poin dan 6 poin ini tuh khusus buat pertanyaan untuk diri sendiri, tentang diri sendiri. Jadi area mana sih yang paling menjadi sumber kecemasan saya saat ini? Di kolom chat aku kirim link buat kalian bisa ngisi beberapa poin ini. Bebas mau ngisi poin berapa, tapi dikasih tahu nomornya berapa ya. Dan ini tuh anonim, jadi nggak akan ketahuan siapa-siapanya. Misalkan nomor 1 yang bikin saya cemas saat ini adalah misalkan hubungan percintaan. Atau yang nomor 4, apa ekspektasi yang saya miliki terhadap diri sendiri dan apakah itu realistis. Misalkan saya mau mendaki Gunung Everest, tapi ternyata itu tidak realistis karena ongkosnya mahal, karena persiapan fisiknya kurang. Aku coba baca satu persatu ya. Ini baru ada 2 sih. Yang pertama katanya tentang tadi itu area mana yang paling menjadi sumber kecemasan saat ini. Ternyata kita ganti share screen-nya dulu. Oke, di yang pertama ini ada anonim. Intinya tentang hubungan. Udah 3 tahun kok gak diseriusin-seriusin ya. Ini bisa tanya ya ke pasangannya kenapa saya belum diseriusin. Sebenarnya komunikasi berarti kalau dari ini. Nah ya gimana ya? Ya ini antara kalian berdua berarti. Mau dibawa kemana hubungannya? Mau serius atau enggak? Kalau ditinggal kan sayang. Terus ada lagi ini karir dan hubungan, karena mau lanjut serius terhalang karir yang masih nggak jelas dan punya beban ekspektasi keluarga yang tinggi, jadi harus benar-benar jelas dulu karirnya. Sedangkan hubungan waktunya untuk hal yang serius. Setuju sih buat yang tadi harus benar-benar jelas dulu karirnya. Kalau yang untuk hubungan kayaknya lebih ke ya standar di Indonesia gitu ya, umur segini harus udah punya pasangan, atau umur segini alurnya tuh kayak harus udah nikah gitu, padahal kalau di luar negeri bisa jadi umur-umur segini tuh baru explore gitu. Tapi ya setuju sama ini ketikanya kalau emang karirnya dulu sih. Kalaupun misalkan mau hubungan dulu, ntar kalau belum punya karir mau dikasih makan apa?
Terus yang ketiga, aku cemas akan karir aku sama hubungan. Aku ingin ganti role dari yang sekarang, tapi harus mulai dari nol. Kalau soal hubungan, kali ini aku takut karena aku baru mulai lagi dengan orang baru dan emang usianya lebih dewasa pada aku. Aku takut karena dia bahas nikah. Dan takut diajak nikah, tapi aku belum siap. Aduh, gimana ya? Aku juga sama karir dan hubungan karena merasa jauh dari kata mapan. Hubungan semakin cemas juga karena belum nemuin yang klik. Padahal umur udah tak lagi muda. Ternyata banyak banget ya di umur segini tuh yang dibingungin adalah eh, karir dan hubungan. Tapi yang paling paling apa ya? Paling ditakutin tuh emang bener sih karir. Karena karir itu kayak start level 1 gitu. Kalau misalkan kita mau level 2 ya berarti harus lewatin dulu sih level 1 ini. Oke, dan bisa tuh ditelisik lagi nih untuk yang tadi katanya belum siap nikah atau gimana. Eh, di pertanyaan yang nomor 3 tuh, apakah ada pengalaman hidup tertentu yang memicu munculnya perasaan ini? Apakah ada pengalaman hidup tertentu yang memicu munculnya si perasaan takut nikah ini? Kenapa belum siap gitu? Sedangkan mungkin di apa ya di pemikirannya tuh kalau misalkan umur segini harusnya udah siap, harusnya udah bisa diajak bahas nikah. Mungkin ada pengalaman hidup yang kurang mengenakan tentang pernikahan. Lanjut ke yang kedua aja kali ya. Ini pertanyaan lebih ke tentang tujuan hidup. Ada 5 pertanyaan terkait tentang tujuan hidup ke depannya. Sebenarnya apa sih yang dipengenin gitu dalam hidup ini? Apa yang membuat saya merasa bahagia dan terpenuhi? Apakah ada mimpi atau cita-cita yang selama ini saya pendam? Jika saya bisa melakukan apapun tanpa batasan, apa yang akan saya lakukan? Dan yang terakhir, apa saja hal yang bisa saya lakukan untuk mendekati tujuan tersebut? Lanjut lagi aja ya ke yang bertanya pada diri sendiri. Ini tuh tentang kehidupan sosial. Siapa saja orang yang bisa saya ajak bicara dan bisa memberikan dukungan. Terus apakah saya perlu mencari bantuan profesional seperti psikolog atau terapis? Misalkan dari teman-teman ada yang udah merasakan gejala-gejala yang ternyata ini kayaknya aku harus ke psikolog deh. Misalkan karena aku udah susah banget tidur, udah 2 hari nggak tidur. Nah, itu harus banget langsung ke psikolog. Dan yang ketiga, adakah sumber daya atau komunitas yang bisa membantu saya mengatasi quarter life crisis? Semoga ada ya, entah itu mungkin lingkungan kerja atau misalkan teman kuliah atau kalian ikut komunitas. Dan yang untuk pertanyaan terakhir, ini berkaitan dengan refleksi. Pelajaran apa yang bisa saya ambil dari pengalaman quarter life crisis ini? Saya berharap semoga teman-teman banyak mendapatkan pengalaman yang ternyata itu tuh membuat teman-teman ke depannya tuh lebih baik gitu, lebih terarah hidupnya.
Jadi saat nanti memasuki dewasa media atau dewasa akhir, atau mungkin bahkan semoga dikasih kehidupan sampai masa lansia, kalian tuh bisa melewati kehidupan dengan bijaksana. Lalu yang terakhir adalah apa saja strategi yang bisa saya terapkan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Semoga teman-teman bisa mengambil pengalaman-pengalaman dari setiap kejadian yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya dan bisa menjadikan pelajaran gitu untuk ternyata kalau kedepannya kalau aku ngelakuin ini kayaknya kurang baik deh, kayaknya kurang bijak kalau aku melakukan A. Jadi penutupnya, quarter life crisis itu bukanlah sesuatu yang abnormal, melainkan sebuah fase pendewasaan yang wajar dialami. Jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa kayak wah hidup aku berat banget kayaknya paling berat banget. Jangan, karena semua orang pasti dikasih masalah meskipun dengan porsi yang beda-beda. Pasti dikasih rintangan meskipun dengan ya rintangannya beda-beda ya sesuai dengan mungkin kehidupan sebelumnya bagaimana atau enggak dari keluarganya bagaimana gitu. Pokoknya intinya adalah ini tuh fase pendewasaan yang wajar untuk dialami. Jadi jangan menyerah. Jangan sampai bikin barcode di tangan atau nyilet-nyilet tangan gitu. Dan yang terakhir penutup, ya hidup itu adalah perjalanan bukan tujuan. Maksudnya dari perjalanan bukan tujuan itu suka ngerasa nggak sih kalau ternyata misalkan kita hidup di masa sekarang gitu, di usia sekarang, tapi kita tuh stuck di usia yang entah itu misalkan saat kita 15 tahun atau enggak saat kita mungkin 18 tahun saat SMA. Bisa jadi ya karena itu dia tuh menjadikan di usia tersebut tuh sebagai tujuan, bukan perjalanan. Kan kalau perjalanan berarti emang kita tuh cuma singgah gitu, ngeliat, lewatin doang gitu. Bukan yang emang jadi uh, tempat akhir dari hidupnya gitu. Makanya yaitu life is journey, not a destination. Oke, terima kasih. Sekian untuk sharing materinya. Dan nanti kalau ada yang mau materinya bisa tanya-tanya aja, bisa minta aja. Siapa tahu mau menjawab beberapa pertanyaan ini terus dibikin di tulisan jadi jurnal dan jadi referensi nanti saat misalkan pusing bisa buka-buka lagi catatannya. Oh ternyata tujuan hidup aku tuh kayak gini ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada 10 menit lagi sebelum kita tutup sesi webinar psikoedukasinya. Mau nanya. Ya, gimana Kak Zalsa? Gimana Kak Zalsa? Atau mau nanya di chat? Boleh. Nanyanya pribadi. Nanyanya langsung kirim ke ke Lutfia doang tanpa orang lain lihat, boleh banget. Kan tadi kan dibilangnya kalau nggak enakan kan bisa dilatih tuh. Maksudnya kayak gimana sih caranya kita biar kalau nggak enakan komunikasinya tuh biar enak gimana gitu kan. Maksudnya dari bahasanya atau bahasa basi dulu gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari lawan bicara kita kayak, oh lu kayak gitu sih, maksudnya nggak setia kawan, masa iya gue cuma minta tolong sebentar aja, lu jawabnya langsung enggak, misalnya kayak gitu. Itu langsung kita jawaban untuk menimpalinya. Kalau misalkan yang tadi kakak langsung bilangnya tuh, misalkan, ayo Kak Zalsa kita makan gitu. Kamu beliin dong ini makanan aku buat makan siang misalkan. Dan kalau kakak orangnya yang emang bisa langsung nggak mau. Nah, kakak bisa ini lagi sih, bisa langsung kayak ngejelasin kalau misalkan dia marah gitu. Karena dengan kakak bilang enggak secara langsung,
Aku nangkepnya kalau kakak tuh orangnya berani sih, buat langsung bilang enggak. Berarti berani juga buat nyampein alasan kenapa nggak mau disuruh pergi beliin makan. Kecuali misalkan dia tadi jawabnya, beliin dong makan. Maaf kak, aku nggak bisa, aku lagi ngejain tugas gini, 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 gini. Dia ngasih alasan, bisa ditimpalin lagi dengan ngasih alasan yang lain. Itu sih kalau aku ya. Oke. Terus kalau misalnya apa tadi ini quarter life crisis itu bisa menyebabkan orang sampai ke kan tadi bisa menyebabkan depresi ya. Berarti itu bisa menyebabkan dia bunuh diri juga dong. Maksud ya kayak gitu deh. Bisa, bisa. Karena misalkan ya itu tadi depresi, saking dia tuh udah bingung mau ngelakuin apa, dari dukungan keluarga nggak ada, terus dia tujuan hidupnya nggak jelas, nggak tahu mau ngapain, dan bingung juga masa depannya tuh mau dibawa kemana gitu. Teman nggak ada, ya itu sih bisa jadi kan akhirnya depresi, dan depresi kan ya itu tadi ada tingkatan-tingkatannya, bisa dimulai dari yang asalnya udah nggak mau ngapa-ngapain terus sampai akhirnya ngerasa aduh kok aku nggak ada temen ya, sampai akhirnya ya udahlah aku buat apa hidup gitu, akhirnya tuh nyilet-nyilet tangan minimal awalnya gitu nyilet-nyilet tangan sampai akhirnya tuh kayak ngerasain bahagia tuh dengan cara menyakiti diri sendiri, kan itu akhirnya kalau misalkan dia memang udah nggak kuat banget dan nggak mau ngerujuk ke psikolog, ya mungkin saking depresinya dia bisa pilih buat gantung diri. Gimana Kak Delsa? Ya tadi udah. Makasih ya Kak. Udah udah. Oke, makasih. Ya ada lagi yang lain? Kak, aku mau nanya dong, Kak. Boleh banget Kak Awal. Gimana sih cara mengidentifikasi dan membedakan antara quarter life crisis sama tantangan umum di dalam kehidupan? Kalau dari namanya sebenarnya kan krisis ya, ada krisisnya. Jadi kan krisis itu berarti emang ya itu tadi ada tantangan gitu, banyak banget rintangan dalam hidup. Nah yang membedakan tuh lebih ke kalau quarter life crisis itu emang dilaluinya di umur-umur sekitar 18 sampai 30. Jadi setiap orang yang berada di sekitar range umur 18 sampai 30 dan dia melalui semua tantangan di range umur segitu, yaitu masuknya quarter life crisis. Jadi setiap fase tuh ada tantangan-tantangannya yang membedakan namanya tuh ada di si usianya. Misalkan saat remaja beda lagi namanya, tapi mereka tuh ya pasti intinya punya tantangan gitu. Menjawab ke awal. Oke, terima kasih, Kak, sudah menjawab. Oke, makasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, webinarnya akan ditutup. Untuk webinar psikoedukasi ini akan saya akhiri, tapi sebelum diakhiri saya mau minta screenshot dulu ya untuk kehadirannya. Boleh buat teman-teman on cam kameranya.
Oke. Langsung saya screenshot ya. 1, 2, 3. Untuk menutup psikoedukasi hari ini, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Dan kalaupun misal ada yang masih kurang, ada yang masih belum terjawab, atau ada unek-unek yang pengen cerita kayak atau apa, gimana bisa chat WA atau DM di Instagram. Intinya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya dan membantu dalam tugas psikoedukasi di mata kuliah psikologi ini. Terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih, Lutfia. Oke.